Makanya sahabat kita Ustadz Isu Mansur ini lagi ditarget sama orang yang merasa korban dia. Beliau kan ngajarin sedekah 1 dapat 10, nggak salah, itu udah bener. Bener nggak? Ada Qurannya nggak? Beliau nyampain pesan itu. Cuma orang mengira nanti dari jalur dia 10 itu datang. Ketika pernyataan ini muncul dari seorang ulama yang tiba-tiba kayak seolah-olah membela Isu Mansur ini orang-orang jadi bertanya, apakah Aris ini teman dekatnya, atau misalkan apakah Aris ini nggak tahu gitu konteks yang memang sebenarnya terjadi di masyarakat, atau dia itu nggak tahu bahwasanya Isu Mansur itu punya masalah dengan patungan usaha, punya masalah dengan Muhyafidi, punya masalah dengan karyawan-karyawan Paytren, punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Ribdi. Ya teman-teman, kita bicara yang sedang viral nih. Ada Buya Arasy, ya kita anggap dia ulama, tapi menurut saya itu cenderung ke makrifat ya. Jadi kita tahulah ada beberapa ulama yang lebih cenderung ke sana, seperti misalkan kayak Imam Ghazali atau beberapa ulama yang lain. Nah cuma ya teman-teman, karena beliau ngomongin tentang Palestina dalam konteks hal yang sebenarnya dia itu tidak pernah riset langsung, tidak pernah ada di sana secara intent gitu ya, dalam artian seperti misalkan kayak Bang Hussein gitu, Bang Muhammad Hussein Gaza yang ada di sana gitu. Dia itu bahkan mewawancarai dari kelompok-kelompok ya Hamas maupun Fatah. Nah teman-teman, itu yang menyebabkan Buya Arasy ini mungkin kurang tepat kalau dia itu dijadikan narasumber gitu ya. Nah cuma dia itu juga nggak jadi narasumber pun, misalkan seperti ketika dia ditanya dalam mimbar pun ada beberapa ungkapan yang menurut saya dia itu tidak meriset langsung atau tidak mengklarifikasi langsung, atau dalam hal lain dia itu tidak memahami konteks-konteks yang memang sebenarnya sudah tersebar luas di masyarakat. Nah dalam hal ini adalah kaitannya dengan Isu Mansur. Kayak teman-teman, ini setahun yang lalu kalau nggak salah ini si Buya Arasy ini dia itu pernah mengomentari tentang Isu Mansur baik secara politis maupun konteks dalam sedekahnya. Ya teman-teman, jadi saya nggak mau masuk ke ranah politiknya tentu ya, karena memang itu hal lain. Nah, kita lihat dulu videonya tentang komentar Buya Arasy ini mengenai Isu Mansur tentang sedekah ya teman-teman. Yuk, check it out. Sekali dia sedekah, hajatnya tidak sampai, maka dia akan mencari kambing hitam. Makanya sahabat kita Ustadz Isu Mansur ini lagi ditarget sama orang yang merasa korban dia. Beliau kan ngajarin sedekah 1 dapat 10, nggak salah, itu udah bener. Bener nggak? Ada Qurannya nggak? Beliau nyampain pesan itu. Cuma orang mengira nanti dari jalur dia 10 itu datang. Itu kan syirik khafi. Capek begitu antum. Sedekah tapi di hatinya pengen duitnya nambah. Lah nggak begitu kalau sedekah. Apa kata ahli surga nanti? Ya Allah, seandainya engkau tidak pernah menjawab doa kami dahulu, tidak pernah membalasi semua sedekah kami, tentu kami hari ini jadi konglomerat di surga. Udah enak di surga, masih belum puas. Bisakah jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar seperti Ustaz Fulan? Yang ngomong itu bukan Ustadz Ucup Mansur. Ustadz Isu Mansur itu orang soleh. Walaupun karena dia 01 antum gak suka kan? Saya tahu kok antum gak suka dia. Dulu waktu multaqo Habib dan ulama-ulama Ar-Rusaifa di Cirebon itu ada salah satu ustadz mantan salafi yang sering ke Pekanbaru juga bilang, aneh gak suka sama dia 01 katanya. Aneh langsung ketawa. Saya langsung ketawa. Waduh, sensitif sekali hari ini ya. Terlepas dari masalah itu, saya nggak ngikut ustadz itu, saya ikut hadis aja. Man ra'ani fil manam
fasayarani yaqzatan. Hadis sahih. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat dari pernyataan itu, sebenarnya videonya agak panjang, tapi memang fokusnya ke sana ya, yang di menit itu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks video tersebut, Buya Arasy itu pertama dia tidak memahami konteks masalah yang sedang ada gitu. Keduanya dia juga tidak menempatkan kondisi-kondisi psikologis daripada masyarakat, terutama mengenai misalkan tentang kok isu masyhur seperti itu, kok seperti ini, seperti itu gitu. Nah, pertama seperti itu ya. Dia itu tidak memahami karena memang ketika seolah-olah ini ya, seolah-olah kita itu yang mengomentari atau berbicara tentang dakwah Yusuf Mansur ini yang ngaco tentang sedekah itu, yang nggak ada tuntutannya, nggak ada tuntunannya. Seolah-olah kita itu dipersalahkan mengejar-ngejar Yusuf Mansur itu kalau kita ini minta balasan dari Yusuf Mansur gitu. Nah, salah sebenarnya. Kita nggak seperti itu. Intinya pertanyaan pemahaman tentang 1 jadi 10 itu benar tapi nggak benar, dalam artian sangat berbeda konsepsi antara Buya Arasy itu yang bilang ya memang benar, memang ada ayatnya seperti itu, tapi nggak seperti itu yang jadi masalah. Jadi gini, dengan jelas, dengan ucapan yang sangat lantang Yusuf Mansur kalau berbicara, kamu itu nanti kalau sedekah 1 juta jadi 10 juta. Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Karena konteksnya itu 10-nya, konteks 1 jadi 10-nya itu sangat berbeda. Ya, teman-teman bisa lihatlah di firman Allah itu. Jadi yang 10-nya itu apa? Bukan 1 juta jadi 10 juta, enggak ada seperti itu. Karena nggak mungkin satu takdir atau misalkan satu problem kehidupan atau histori atau mungkin cerita masa depan seseorang itu akan sama dengan masa depan semua orang gitu. Jika Anda sedekah 100 juta akan jadi 1 miliar, itu nggak bisa spesifik seperti itu. Karena kehidupan ini general, umum gitu. Sehingga tentu saja nggak bisa penerjemahannya 1 juta jadi 10 juta gitu. Nggak bisa, bahkan kalau misalkan dikali 700, 1 juta ya jadi 700 juta. Nah itu kan ya nggak ada dalam tuntunannya gitu. Ketika Buya Arasy itu bicara tentang yang dilakukan Yusuf Mansur benar, apalagi nyebutnya Yusuf Mansur itu orang soleh. Nah, tanda-tanda orang soleh itu ya kita tahu orang soleh itu ya nggak mungkin lah kalau misalkan dalam konteks itu ya mencelakai orang lain atau menzalimi orang lain gitu. Kalaupun itu terjadi, orang soleh ya akan meminta maaf dan akan siap bertanggung jawab gitu. Nah kan sangat berbeda dengan Buya Arasy tadi mengatakan bahwasanya ya seolah-olah menyanjung Yusuf Mansur gitu. Saya nggak tahu ada kedekatan apa dengan Arasy ini, tapi menurut saya lebih tepatnya ketika pernyataan ini muncul dari seorang ulama yang tiba-tiba kayak seolah-olah membela Yusuf Mansur ini orang-orang jadi bertanya, apakah Arasy ini teman dekatnya atau misalkan apakah Arasy ini nggak tahu gitu konteks yang memang sebenarnya terjadi di masyarakat, atau dia itu nggak tahu bahwasanya Yusuf Mansur itu punya masalah dengan patungan usaha, punya masalah dengan Muhyiddin, punya masalah dengan karyawan-karyawan Paytrend, punya masalah dengan umroh merdeka gitulah intinya lah. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang muncul, bahkan rumah tahfiz yang katanya itu sekarang jadi warung steak, itu kan sebenarnya aneh gitu kalau misalkan Buya Arasy cuma dalam menerima konteks atau misalkan menerima masukan itu ya yang diucapkan Yusuf Mansur seolah-olah benar gitu. Kan sangat berbeda. Apa dia nggak lihat gitu ketika Yusuf Mansur nodong perempuan untuk sedekah, ketika Yusuf Mansur nodong suruh minta buka cincinnya kayak gitu, kan bukan seperti itu yang seharusnya terjadi gitu. Karena kan itu kayak seorang rampok yang mengatasnamakan kebaikan gitu. Jadi dia merampok tapi atas nama kebaikan gitu, dan merampok dengan rasa malu. Jadi
orang itu akan dibuat malu kalau dia tidak ngasih, karena itu di hadapan publik. Malu kalau nggak ngasih, gitu. Seolah-olah kalau dia nggak ngasih, dia itu nggak soleh. Padahal ya nggak seperti itu, karena sedekah itu nggak harus di satu tempat yang memang seperti itu. Bahkan misalkan kita itu nggak harus di Madinah gitu untuk bersedekah, atau kita nggak harus di Mekah untuk bersedekah. Kita bisa bersedekah di mana ada, dan kita udah tahu tuntunan bersedekahnya itu ke siapa, yang paling berhak menerima sedekah itu siapa, udah jelas runtutannya. Jadi nggak ada kaitannya harus bersedekah pada panitia yang mengadakan pengajian pada Yusuf Mansur, nggak harus seperti itu gitu ya. Panitianya panitia Yusuf Mansur sendiri atau intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan Buya Arasy ini ketika ngomongin tentang Palestina itu nggak pas, karena ngomongin Yusuf Mansur aja nggak pas juga, sehingga ya alangkah baiknya Buya Arasy ini ya ngomongin tentang makrifat aja, yang misalkan dia lebih diperdalam ke sana ya gitu. Jadi ya saya nggak tendensius terhadap Buya Arasy, tapi lebih tepatnya kalau menanggapi masalah khusus untuk para ulama atau para ustadz gitu ya, yang memang itu omongannya didengar oleh masyarakat, sebaiknya lebih berhati-hati dalam menanggapi kasus-kasus atau misalkan masalah-masalah yang timbul dalam konflik masyarakat gitu. Jadi di luar yang memang dia riset gitu, sebaiknya jangan berbicara, karena mungkin akan melukai banyak orang gitu. Termasuk ngomongin Yusuf Mansur ini ya tentu saja akan melukai banyak orang gitu, karena ya dalam tanda kutip bukan masalah sedekahnya, tapi memang Yusuf Mansur ini banyak bisnis-bisnis yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan syariah, yang menyebabkan kerugian banyak orang gitu. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.